Toby Collier tampil apik di bangku cadangan setelah menggantikan Manuel Ugarte pada menit ke-53. Ugarte dan Kobbie Mainoo tampak lesu di babak pertama. Ugarte digantikan oleh Collier yang menarik perhatian dengan distribusinya. Pemain berusia 21 tahun itu memenangkan 100% tackle dan menyelesaikan 95% umpannya. Collier juga memenangkan 3 duel dan memberikan sedikit energi yang kurang di lini tengah. Dia menerima peringkat 6/10 dari Manchester Evening News untuk penampilannya melawan Saints. Gelandang tersebut harus bermain sebagai starter dalam pertandingan Liga Premier hari Minggu melawan Brighton and Hove Albion. Ugarte dan Mainoo tidak tampil maksimal saat melawan Saints dan bisa jadi akan duduk di bangku cadangan. Collier dikaitkan dengan kemungkinan dipinjamkan awal bulan ini, tetapi manajer Ruben Amorim telah mengubah pendiriannya akhir-akhir ini. Ia siap mempertahankan gelandang muda itu hingga akhir musim. Karena Casemiro tidak lagi disukai, pemain muda ini memiliki kesempatan untuk membuat kesan besar sehingga klub tidak tergoda untuk berinvestasi pada gelandang terkenal lainnya selama musim panas. United naik ke posisi 12 klasemen setelah menang tipis. Mereka butuh pertahanan yang lebih baik dari akhir pekan jika ingin mengalahkan Seagulls di kandang sendiri. Manchester United dan Brighton akan bertemu di Old Trafford pada pekan ke-22 Liga Inggris 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester United versus Brighton ini dijadwalkan kick-off Minggu 19 Januari 2025 jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Legenda Manchester United, Dwight Yorke, menyarankan tim setan merah untuk tukar guling Marcus Rashford dengan Rafael Leao. Menurut Yorke, Leo lebih cocok dengan strategi yang diterapkan Ruben Amorim di MU. Sejumlah klub Eropa santer disebut tertarik memakai jasa Marcus Rashford pada bursa transfer Januari 2025. Satu di antara klub yang berminat mengget Rashford dari Manchester United adalah AC Milan. Bos Milan yang baru, Sergio, menyebut Rashford sebagai pemain bagus. Kehadiran Marcus Rashford diharapkan bisa meningkatkan daya gedor serangan Rossoneri. Dwight Yorke merasa aneh AC Milan menginginkan Marcus Rashford karena sudah memiliki Rafael Leao. Oleh karena itu, Yorke pun menyarankan Manchester United agar mengajak Milan tukar guling Rashford dengan Leao. Sementara itu, manajer Manchester United Ruben Amorim mengakui bahwa pertandingan melawan Southampton bukanlah performa terbaik timnya. Meski begitu, ia merasa timnya pantas menang. Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengakui bahwa pertandingan tidak berjalan sesuai harapan pada awalnya. Amorim juga menyoroti permainan Southampton yang sulit dihadapi, terutama karena kecepatan Kamaldeen Sulemana. Kecepatan Kamaldeen sangat sulit dihentikan, dan mereka menciptakan beberapa peluang. Namun kami membaik di babak kedua. Tambahnya, bagi Amorim hasil ini sangat penting meski timnya menghadapi tantangan berat. Ia menilai timnya pantas menang. Hal paling penting saat ini adalah menang, dan kami melakukannya. Saya tahu ini akan menjadi laga yang sulit, tetapi pada akhirnya saya pikir kami pantas menang. Pungkas Amorim. Sejatinya sempat tertinggal lebih dahulu akibat gol bunuh diri Manuel Ugarte di babak pertama. Secara luar biasa, MU berhasil comeback di akhir babak kedua lewat 3 gol yang diborong Diallo. Berkat hasil ini, MU berhak naik ke peringkat 12 klasemen dengan poin 26. Sementara itu, Southampton semakin terbenam di dasar klasemen dengan poin 6. Sebelum laga ini, Diallo baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan MU. Kepercayaan yang diberikan manajemen langsung dibayar lunas oleh winger muda tersebut dengan 3 gol yang dicetaknya. Seusai pertandingan, Diallo mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Mungkin ini adalah salah satu minggu terbaik dalam hidup saya. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Tim ini pantas menang, dan saya bangga bisa berkontribusi, ujar Diallo kepada TNT Sport. Anak asuh Ruben Amorim saat ini tengah menikmati momentum positif setelah sebelumnya berhasil menahan imbang Liverpool dan menyingkirkan Arsenal di FA Cup. Diallo menilai performa tim belakangan ini menjadi pertanda baik untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Dalam sepak bola, Anda harus percaya hingga akhir. Kami percaya dan kemenangan ini membuktikan itu. Hasil imbang melawan Arsenal dan Liverpool memberi kami kepercayaan diri lebih besar
kata Diallo. Manchester United melakoni match week ke-21 dengan melawan tim juru kunci Southampton. Dalam pertandingan kali ini, Manchester United bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Southampton di Stadion Old Trafford pada Kamis, 16 Januari 2025 waktu setempat. Meski bertindak sebagai tuan rumah, Manchester United mendapat perlawanan sengit dari Southampton. Dari segi penguasaan bola, Setan Merah hanya mampu mencatatkan angka 59% atas The Saints. Selain itu, Manchester United mampu melepaskan 23 tembakan dengan 9 diantaranya mengarah tepat ke gawang Southampton. Di sisi lain, Southampton berhasil meluncurkan 5 shot on target dari 13 kali percobaan ke gawang tuan rumah. Hasilnya tertinggal terlebih dahulu melalui bunuh diri Manuel Ugarte yang salah mengantisipasi sepak pojok di menit ke-43. United telah kebobolan 10 gol dari situasi sepak pojok musim ini, yang menunjukkan betapa lemahnya mereka saat mengantisipasi bola mati. Tuan rumah baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-82 berkat Amad Diallo yang melengkapi harinya dengan hat-trick seturut lesakannya di menit ke-90 dan 4 menit berselang. Gendar saja melawan Nottingham Forest pada Februari 1999 dan Wayne Rooney melawan Hull City pada Januari 2010. Semua 3 kejadian ini melibatkan pemain Manchester United. Manchester United akan kembali bermain pada akhir pekan ini dengan menjamu Brighton and Hove Albion di matchday ke-22 Liga Premier Inggris. Duel tersebut menurut rencana digelar di Old Trafford pada Minggu 19 Januari pukul 9 malam. Krisis yang dialami Manchester United diperparah dengan hubungan kurang baik antara Amorim dan para pemainnya. Bahkan, pelatih asal Portugal itu berencana untuk melepas banyak pemain dari skuad asuhnya. Menurut laporan Daily Mail, Amorim tidak menutup kemungkinan untuk menjual para pemain Manchester United di bursa transfer. Hal ini karena Amorim butuh dana banyak untuk merombak skuad demi bisa sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sejauh ini, kabarnya hanya 2 pemain yang tidak tersentuh kebijakan ekstrimnya itu. 2 pemain tersebut adalah Leny Yoro dan Amad Diallo. Menurut Amorim, Yoro dan Diallo menjadi 2 pemain yang paling cocok dengan skemanya. Selain itu, kedua pemain tersebut masih berusia sangat muda sehingga bisa menjadi sentral proyek jangka panjang bagi Amorim. Sejauh ini, Diallo menjadi pemain yang paling sering diturunkan oleh Amorim. Di sisi lain, Yoro masih perlu melakukan adaptasi dengan skuad setelah mengalami cedera panjang. Selain itu, mantan bek Lille tersebut perlu menyempurnakan kebugarannya demi mendapat tempat di skuad utama. Adapun untuk para pemain Manchester United lainnya, Amorim tidak menutup kemungkinan akan menjual mereka. Di tempat lain, pemilik saham minoritas Manchester United Sir Jim, kabarnya tengah menyusun rencana ekstrim untuk tim racikan Ruben Amorim pada musim panas 2025. Adapun niatan mengejutkan Sir Jim didasari pada situasi MU yang tengah kesulitan finansial. Pelatih Ruben Amorim diprediksi bakal meminta belanja beberapa pemain baru guna memenuhi kebutuhan skuadnya saat musim panas. Namun sudah bukan rahasia bahwa Manchester United tak punya banyak bekal yang bisa dibelanjakan. Kalau mau bermanuver di bursa, Setan Merah terpaksa harus menjual sejumlah bintang agar tak melanggar aturan FFP. Klub-klub tajir Saudi berencana membajak deretan pemain high profile Manchester United dalam waktu dekat. Saudi Pro League sendiri diketahui masih tetap fokus dalam perekrutan talenta elit untuk semua kontestan di dalamnya, dan proyek ini